Merdeka bro. Fly and Ride kali ini menuju Cipta Gelar di Halimun, Lebak, Banten. Satu desa budaya yang menyajikan kemurnian alam. 650 tahun kasepuhan Cipta Gelar ini menjaga akar budaya agar tidak berubah. Walau teknologi masuk, tetap tidak pertahankan akar budayanya. 7 jam Fly and Ride tim menuju ke Cipta Gelar, melintas via Sirna Resmi, jalur yang tergolong ekstrim karena terdiri dari batu lepasan makadam. Beruntung ketika kita melintas di sana tidak turun hujan. Saksikan perjalanan merah putih Cipta Gelar bersama Fly and Ride. Halo semuanya, rider Indonesia dan para petouring yang suka menjelajah tempat-tempat yang indah dan lokasi-lokasi menarik yang ada di Indonesia. Kembali lagi ke channel Bro Jengki Weekend Rider. Perjalanan weekend riding kali ini kita akan menceritakan touring pendek kita bersama rekan-rekan dari komunitas touring Tapak Merah yang mempunyai moto Fly and Ride. Nama Fly and Ride diambil dari aktivitas sehari-hari mereka di dunia aviasi dan juga kegemaran mereka untuk touring motor. Makanya namanya dikombinasikan menjadi moto yang sangat menarik. Ya, Fly and Ride. Untuk touring kali ini, kita jalan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, sehingga temanya juga touring merah putih. Sebelum kami ceritakan perjalanan ini, berikut beberapa pembukaan. Mas bro, mau lagi. Setelah 7 jam perjalanan kita dari Margonda sampai dengan Cipta Gelar, maka kita akan saksikan kemurnian alam di Cipta Gelar. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Cipta Gelar untuk kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Kami berangkat melalui rute Parung, masuk ke wilayah Rumpin sampai keluar di daerah Lewiliang. Dari arah Parung ini kita mengambil jalan-jalan kecil di wilayah Rumpin yang masih hijau. Karena suasananya masih pagi, jadi pemandangannya juga cukup sejuk. Jalanan juga relatif bagus walaupun sempit. Untuk yang suka touring, tetap bisa nyaman berkendara. Sampai pada akhirnya kita ketemu jalanan utama Lewiliang, lalu kita mengambil arah menuju PLTA Kretek. Baru saja masuk ke jalan kecil lagi, kami dibuat berhenti cukup lama karena rupanya hari ini ada pawai 17-an di wilayah ini. Dan yang karnaval cukup panjang. Selain anak-anak sekolah, ada pemuda-pemuda dan orang-orang dewasa lainnya. Sebelum memasuki wilayah perkebunan, kami sempatkan istirahat dulu untuk foto-foto ketika baru keluar dari wilayah Jalan Raya Utama Lewiliang. Jalanan ini yang menuju perkebunan Cianten. Lokasi tempat kami berhenti, kalau tidak salah dari arah PLTU Kretek lewat sedikit, nanti ada dataran tinggi yang di bawahnya bisa lihat pemandangan wilayah Bogor dan sekitarnya. Setelah istirahat, kemudian kami lanjut lagi menuju jalan-jalan berbukit dan sampailah kita di wilayah perkebunan teh Cianten. Lokasi ini terletak di antara Gunung Salak dan Gunung Halimun. Tempatnya adem dan jalanannya mulus. Kita kebetulan tidak berhenti di sini karena titik break berikutnya adalah di sekitaran Pelabuhan Ratu. Tanpa terasa menikmati indahnya pagi dan hijaunya pemandangan, kita sudah sampai di sekitaran Pelabuhan Ratu sekitar jam 12 siang. Dan kami sempatkan untuk break dan makan siang di lokasi ini. Setelah menyelesaikan break makan siang dan sholat, kami melanjutkan perjalanan dari kawasan wisata Pelabuhan Ratu menuju ke arah Cipta Gelar. Dari arah Pelabuhan Ratu, kita masih jalan sekitar 10 kilo lebih untuk menemukan pertigaan yang menuju ke arah lokasi yang kita tuju. Ketika kita berkendara sekitar 1-2 jam dari arah Pelabuhan Ratu tadi, kita menemukan petunjuk untuk menuju Cipta Gelar melalui jalan yang menurut penggemar touring jalan mulus pasti tidak akan suka jalan ini. Ya, jalur ini disebut jalur Sirna Resmi.
Untuk menuju Ciptagelar, ada 3 jalur yang bisa dipilih oleh para peturing. Pertama, melalui jalur Gunung Bongkok, wilayah Banten. Jalanan ini relatif beraspal, jadi untuk motor-motor metik masih bisa dilalui, tapi jaraknya lumayan jauh dan memutar. Jarak tempuh dari sisi waktu sama dengan jalur yang kedua. Yang kedua, melalui jalur Sinar Resmi. Jalur ini yang kita ambil sekarang. Untuk waktu tempuh akan sama dengan nomor 1. Tapi tantangannya adalah jalanan rusak dan batu-batu besar. Yang ketiga, jalur Cipta Rasa. Jalur ini biasanya dipakai oleh para pengguna trail. Katanya rutenya menantang banget dan akan dibayar kontan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Kembali ke jalur Sinar Resmi yang kita pilih, jalanan ini sangat tidak bersahabat untuk motor metik, walaupun di rombongan kali ini pada nekat juga yang pakai metik. Ya, jalanan tanah, berbatu besar, dan banyak lubang sangat tidak bersahabat untuk teman-teman yang menggunakan metik, terutama kalau musim hujan kali. Untungnya kita datang di saat musim kering. Setelah kurang lebih 4 jam digojlok di jalanan berbatu besar serta lubang-lubang yang menganga lebar, akan tetapi selama perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang indah, lembah-lembah yang ada di sekitar Gunung Halimun. Akhirnya kita sampai di ujung Kasepuhan Ciptagelar. Ya, akhirnya kita sampai dengan segala perjuangan yang ada di selama 4 jam. Suasana desa yang asri saat kami tiba dan kami disambut dengan senyuman warga. Kami merasa seperti sedang berada di zaman berpuluh-puluh tahun ke belakang. Udara segar, suasana nyaman, dan pemandangan yang indah. Saat malam kami juga dijamu oleh keluarga tempat kami menginap. Melihat bagaimana warga di sana memasak dan menghabiskan waktu di malam hari. Pagi hari adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh kami untuk melihat matahari terbit dari balik gunung, serta ciri khas kabut Gunung Halimun yang turun di pagi hari. Diiringi suara kokok ayam yang sudah sangat jarang kita dapatkan di keseharian kita, membuat suasana menjadi berbeda. Suasana rindu. Selamat pagi Mas Bro. Pagi baik. 6.30 sekarang di Ciptagelar. Suasana pagi hari ini setelah sholat subuh, teman-teman masih pada bermalas-malasan ya, sambil menikmati kopi Ciptagelar dan rokok kretek 76. Beberapa orang ada yang nggak kuat dinginnya. Kalau saya kebetulan tidurnya di pawon dekat kompor, jadi aman. Pak Leder bagaimana Pak Leder? Hangat ya? Oh, sarungnya nggak pernah dicopot. Saya terus saya. Luar biasa. Kita bermalam di rumah Menteri Kesenian Ki Jarian. Nah, rumahnya kiri kanan adik kakak, dua-duanya kita pakai. Alhamdulillah di malam juga perayaan 17 Agustusan berjalan lancar. Lomba voli malam-malam ya, wanita dan pria. Pagi ini kita mau take drone di daerah Leuit. Nanti kita lihat liputannya. Kita report kembali. Bye. Kami sempatkan untuk jalan keliling desa sampai melihat-lihat sawah dan lumbung padi mereka yang sangat banyak di sekitaran desa. Mereka menyimpan padi di lumbung di luar rumah dan aman. Sungguh sesuatu yang jarang dirasakan di kota. Tanpa terasa kita harus kembali packing untuk pulang ke rumah masing-masing. Kami sempatkan untuk sowan ke Kang Yoyo yang selalu dianggap sebagai tempat untuk menjadi penghubung kami para tamu dengan warga desa Ciptagelar. Kami sempatkan untuk ngobrol-ngobrol, berbagi cerita,
Lalu kami izin untuk pamit. Setelah izin pamit dan foto-foto sebentar, akhirnya kami jalan lagi, lanjut untuk menuju rumah masing-masing untuk melanjutkan kehidupan normal kami kembali. Ketika pulang, kami mencoba untuk menjajal jalur yang berbeda dari berangkat, yaitu memutar melalui jalur Gunung Bongkok. Jalur Gunung Bongkok berada di wilayah Banten. Jalanannya relatif lebih baik, tapi naik turun dan belokannya sangat-sangat sadis. Berbeda dengan jalur yang kita berangkat tadi. Patut dicoba untuk yang belum pernah dan yang mau cari jalur aman. Setelah keluar ke jalan utama dan melewati batas Kasepuhan Ciptagelar, kita menemukan jalan normal dan mulus seperti biasa. Untuk rider atau para peturing yang biasa jalan-jalan di wilayah Sukabumi, jalanan di sana merupakan favorit untuk ngegas. Setelah melewati jalur Pelabuhan Ratu, kami melanjutkan dengan jalur yang kemarin kami pakai untuk berangkat ke Ciptagelar. Kita akan kembali ke rumah masing-masing dan kembali ke kehidupan normal kita. Kita kembali pada rutinitas kita sehari-hari dan kembali kita berharap bisa riding di weekend selanjutnya, mengunjungi tempat-tempat yang indah lainnya. Sampai jumpa lagi ya kawan rider semua. Salam satu aspal dari Bro Jengki Weekend Rider.